Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Lintas Agama menyajikan video-video yang isinya materi tentang keagamaan. Lintas Agama ini menyajikan dialog ataupun debat antara dua sesi tersebut dari pihak Muslim dan Kristen. Muslim akan memberikan suatu argumen dari ayat-ayat suci Al-Quran dan memberikan ayat-ayat dari Bible, dan umat Kristiani pun akan memberikan data-data dari Bible, andai pun mereka tuh bisa memberikan data dari ayat-ayat suci Al-Quran. Saksikan video ini. Bang Zuma akan menerangkan tentang Bible, karena Bang Zuma ini memahami Bible ataupun yang disebut Alkitab ataupun Injil. Bang Zuma ini memahami dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan Bang Zuma ini sering mengajak umat Kristiani menjadi mu'alaf. Mudah-mudahan dengan penerangan Bang Zuma, data-data yang sudah dilontarkan oleh Bang Zuma, dan umat Kristiani mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan jadi pengikut Yesus ataupun abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah seperti Yesus. Seperti itu. Siapakah Yesus dan siapakah itu Isa? Yesus menurut umat Kristiani itu adalah Tuhan. Tapi Yesus ataupun Isa di dalam Al-Quran yang disebut Al-Masih itu hanya sebuah utusan Allah, abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Yang sudah subscribe, selamat menonton dan selamat menyaksikan dari suatu pernyataan Ustaz Zuma. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kemurdatan. Terima kasih. Jadi gini, saudara Erben, di sisi lain Paulus itu kan, mohon maaf, dia harus dipuji gitu ya, sesuai dengan permintaannya dia. 2 Korintus 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Jadi kalau dengan alasan dia tidak mau diganggu, dia tidak mau dipuji dan seterusnya, justru ini yang dibutuhkan oleh Paulus, pengakuan dari kalian bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Makanya iblisnya itu membantu, tapi dia risih gitu loh. Dia risih. Kenapa dia risih? Karena yang ini adalah iblis. Meskipun ajarannya itu sudah benar, tapi dia ini adalah iblis. Apa maksudnya? Paulus tidak mau disaingi sama iblis gitu loh. Orang-orang ini, maksudnya Paulus in the gang, adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Anda mengatakan dia tidak mau dipuji. 2 Korintus 12 nomor 11, justru dia mengatakan, justru akulah yang harus kamu puji, ya. Namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Maksudnya dia tidak kalah dari Rasul Yohanes, Rasul Yesus, semua rasul utusan Tuhan. Tidak mau kalah dia harus tertop. Harusnya ketika Paulus ini tidak berkenal baik bersama dengan yang berseru ini, tidak satu misi, maka dia akan malah justru akan senang. Ayo sanjung terus. Kan gitu Bang Erben. Makanya Yohanes 8 nomor 8 mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena di situ ada bapak yang ada manusia yang menyetarakan dirinya dengan bapaknya Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Paulus.
saudara-saudaraku, inilah suatu pernyataan dari Ustadz Zuma. Ustadz Zuma ini menjelaskan kepada saudara kita dari umat Kristiani, Bang Irben. Mudah-mudahan Bang Irben ini paham dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Zuma dan mendapatkan hidayah dan kembali kepada jalan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih. Cuman kesalahan mereka itu menganggap Yesus itu Tuhan. Sementara umat Islam itu menganggap Yesus itu adalah seorang utusan dan seorang nabi. Dan kedudukannya sebenarnya sama-sama tinggi. Di Islam itu sebagai nabi dan di Kristen itu adalah Tuhan. Namun kita tidak boleh menyalahkan umat Kristiani. Mungkin umat Kristiani itu belum mendapatkan hidayah. Tapi setelah mendapatkan hidayah, siapakah sebenarnya Yesus dan siapakah sebenarnya itu Isa? Kalau sudah mempelajari Bible ataupun yang disebut Injil itu, ya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang baru dari kitab yang terakhir. Itulah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu artinya apa? Penguasa. Penguasa di mana? Di bumi, di surga. Apakah Yesus itu Allah Bapa Sang Pencipta? Tidak. Terus Yesus itu siapa? Firman-Nya Allah Bapa Sang Pencipta yang dihadirkan oleh Allah Bapa Sang Pencipta itu menjadi manusia. Itulah ajaran Alkitab. Makanya dikatakan tidak susah dicerna. Kalau orang yang nggak berpendidikan susah tuh nyernanya, Pak. Makanya saya mengajar. Makanya saya mengajar supaya orang yang belum punya pendidikan menjadi punya pendidikan. Ya. Itulah tujuan, makanya aku jelaskan. Kalau di Zoom saya bisa jelaskan lebih detail lagi apa bedanya Tuhan dengan Allah. Tapi karena belum bisa mengerti bahasa Inggris, Yesus itu Lord. Lord di atas Lord. Itu aja yang aku pegang. Terus apakah dia kayak Pak Erben. Kalau untuk ranah goib dia enggak ya? Dia enggak jadi Tuhan ya? Kayak jin gitu, enggak ya? Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Jin itu kan jin itu kan iblis bagi orang Kristen itu. Jadi Yesus itu kan iblis, iya. Jadi di Muslim ada jin putih, ada jin hitam. Kalau di Kristen semua jin itu adalah setan iblis. Ada yang beres. Nah itulah ajaran Kristen. Jin, setan, genderuwo, kuntilanak, semua itu bangsa-bangsa yang nggak beres itu. Sama kayak malaikat. Dia kan makhluk goib juga, Pak. Bukan, malaikat itu kan malaikat yang mana dulu? Karena sebenarnya setan makhluk goib, Pak. Dia kan ribuan kalau di Islam. Jadi di dalam Kristen kan ada beberapa malaikat. Ada malaikat Gabriel, ada malaikat Lucifer, ada malaikat Mikael. Gabriel itu pembawa berita. Kalau Mikael itu pemimpin perang. Kalau Lucifer itu pemimpin puji-pujian. Lucifer inilah yang berkhianat. Jadi sebenarnya iblis, setan, jin itu adalah Lucifer dan ante-antenya yang dihukum, diusir. Itu kalau bahas sejarahnya. Jadi Yesus berkuasa atas surga dan bumi. Artinya apa? Di bumi dan di surga. Karena Bapa memberikan kuasa. Makanya nanti iblis akan dibinasakan oleh Yesus bersama setan dan orang-orang yang disesatkan setan di neraka. Karena sebenarnya neraka itu diciptakan Allah untuk iblis dan para ante-antenya. Terus kenapa manusia masuk neraka? Karena manusia ditipu. Makanya kita harus percaya sama Yesus. Di dalam Yesuslah kita tidak ditipu. Karena Yesus membawa kita kepada keselamatan. Nah, begitu. Oh, begitu, Pak. Berarti cuma 2 malaikat ya kalau di tempat Bapak? Nah, ada si Juma ini datang, si Juma. Yang lain saya turunkan ya. Berarti ada 2 malaikat doang itu Pak Erben. Oh, banyak. Bantai Ustaz Juma. Jangan bilang bantai-bantai. Ya maksudnya argumennya boleh bertanya Pak Erben. Bantah, Pak. Boleh saya bertanya Pak Erben? Enggak. User ini munafik. Tadi dia tanya. Tidak mau ditanya. Oke, boleh bertanya pada oten-oten sini? Boleh saya bertanya? Mau ditanya gak?
Lu nggak mau ditanya jangan nanya. Boleh, tanya. Kerjaan lu tiap hari nanya melulu, lu nggak pinter-pinter. Apa Tiap pertanyaanmu? hari nanya nggak Anda pinter-pinter. bertanya juga boleh. Oke. Mana lu kabur tadi siang? Kan di dalam kitab kejadian, Kan di tadi siang lu dalam kabur. kitab kejadian, kan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Messi taala di Kristus wabarakatuh. kita semua. Amin. Iya. Tadi menarik pernyataan saudara Erben ini ya, membahas tentang yang disesatkan oleh iblis gitu ya. Itu bagus jadi tema itu. Oke. Bagus. Yang disesatkan Iya. maksud neraka disesatkan oleh iblis. Oke. Jadi kita ambil dari data Yohanes 8 nomor 44. Iya, Yohanes 8 nomor 44. Apa mau ditanya dari situ? Jadi di sini Yesus mengajarkan adanya iblis yang kelak akan mengajarkan kalau dirinya itu adalah Bapa. Oke, kita baca dulu ya. Jadi bila Oke. aku membaca dengan baik kan begitu toh. Yuk, Ayat Puput. Aku lihat ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Pertanyaannya adalah, siapakah kamu yang dimaksud oleh Yesus di sini? Adalah ahli-ahli Taurat yang ingin membunuh Yesus. Apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Apa yang kulihat pada Bapa, itu kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Karena kalau anak Abraham gak akan mungkin membunuh Yesus, karena Yesus Mesias. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Artinya Abraham tidak pernah membunuh kebenaran yang disampaikan. Tapi di sini orang-orang yang ahli Taurat yang mau bunuh Yesus itu justru membunuh Yesus. Jadi kalau kamu klaim aku sebagai kamu klaim kamu anak Abraham, tapi kamu mau membunuh aku yang memberitakan kebenaran, maka kamu bukan anak Abraham, kamu anak iblis. Itu maksudnya di sini. Kamu mengerjakan pekerjaan mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblis menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Siapa yang dimaksud di sini kamu di sini? Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memang membenci Yesus pada saat itu, ingin membunuh Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup. Dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia sendiri adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas kok. Jadi iblis menjadi bapa ada orang-orang Farisi ahli Taurat yang hendak membunuh Yesus. Mengerti kan? Jelas itu. Oke. Saya tanggapi ya. Boleh ya? Silakan, Oke. silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Di situ ada kronologis cerita ketika kemudian Paulus itu ya ke tempat ibadah. Kemudian diceritakan kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi perempuan ini kalau dilihat dia ini adalah penganut ajaran setan ya, iblis. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi dia seperti dukun lah, santet gitu. Orang ini mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru,
Seruan daripada pelaku tenung ini adalah orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan, kata roh jahat atau roh tenung. Jadi roh tenung ini mengatakan bahwa Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Jadi hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu, ia berpaling, ya, dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi yang mendukung kemudian Paulus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi adalah roh tenung yang ada di dalam seorang perempuan. Iblis ini yang teriak kemana-mana bahwa Paulus ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Iblis loh ya. Padahal setahu saya dari perkataan saudara, jin itu adalah iblis yang menyesatkan. Kalau iblis sudah memproklamirkan Paulus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, berarti yang mengakui ajaran iblis yang teriak-teriak itu adalah orang yang mengikuti anjuran iblisnya. Coba Anda bantah saya. Iblis pamer kemana-mana. Paulus adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Apakah iblis ini benar atau iblis ini salah? Silakan. Oke ya. Jadi ayat yang kamu baca tadi itu beda konteksnya dengan kisah dengan Yohanes yang kita bahas tadi. Artinya di dalam belajar Alkitab itu harus memahami konteksnya dulu. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes itu pada saat itu Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Karena jarak Yesus dengan Paulus itu sekitar 7 tahun. Seorang menjadi ahli Taurat itu usia di atas 30. Menurut Billy, saya sudah pernah tanya Billy dalam diskusi, seorang ahli Taurat itu usia 40 tahun. Di zaman sekarang, dulu 30. Pada zaman Yesus di dalam kisah Rasul itu, di dalam Yohanes tadi, Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Jadi itu bukan kaitan dengan Paulus. Sekarang kamu bilang kisah Rasul pasal 16. Ya, kalau dibaca dengan jeli, ya berapa tadi titik perhatiannya yang kamu tanya tadi? Biar kita lihat. Kisah para pewarta 16. Ya, ayat 16 18. 16 17 18 sampai 18. ini kan Paulus di Filipi ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan ya beberapa hari. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku mencuri. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Cuma lupa ya bahwa iblis itu pun kadang dia memuji dan mengganggu atau ribut. Apa yang ribut itu? Itu kan ribut ya, mengganggu. Jadi kalau itu pujian yang berasal dari Tuhan, itu tidak akan mengganggu. Buktinya di sini berhari-hari, makanya diusir. Artinya justru di sini Paulus memiliki kekuatan rohani. Dia tidak hanyut dengan pujian, tapi dia memuji setiap roh. Karena dikatakan di dalam Alkitab, pujilah setiap roh. Tidak setiap roh yang memuji Tuhan itu adalah roh Allah. Kenapa? Karena iblis itu menyamar menjadi malaikat terang. Jelas ya, ada itu di dalam ajaran Paulus. Iblis sebagai malaikat terang. Makanya harus peka. Tidak semua orang yang berbicara Alkitab itu mengerti Alkitab, termasuk Bro Juma. Kamu kan kalau bicara Alkitab kan banyak juga mengutip ayat-ayat. Apa bedanya kamu dengan orang yang ada di sini kerasukan setan? Dia memuji-muji Tuhan, memuji-muji Paulus. Tetapi salah, mengganggu seperti kamu. Kamu itu di mana-mana bahas Alkitab, kutip ayat Alkitab. Tapi sama seperti orang ini, begitu bro.
konteksnya di dalil aja Pak, jangan bawa itu Pak. Iya, konteksnya di situ ini Paulus itu ketika di Filipi. Tadi kan Anda juga belum tentukan dari Iya, bukan bicara ayat yang benar, tetapi ujilah setiap roh. Ada ayat itu, uji setiap roh. Oke ya, uji setiap roh. Ada. Oke. Oke, saya tanggapi, Bos. Jadi gini. Roh iblis ini kan sudah meneriakkan kebenaran versi Kristen kan? Orang-orang ini, maksudnya Paulus ini adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Salah ndak ini? Iblisnya teriak kayak begini. Oke. Gini, bro. Salah ndak ini? Salah ndak ini? Oke. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi uji itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi uji setiap roh. Kenapa Paulus membiarkan bahwa roh itu berbicara seperti itu? Karena Paulus butuh waktu untuk menguji roh itu, diuji. Sama seperti orang-orang Kristen terhadap Bro Juma, ketika Bro itu mengutip ayat Alkitab, kan Bro diuji. Oh, rupanya Bang Juma salah kutip. Oh, Bang Juma itu salah. Kan tahu akhirnya. Jadi begitu Bro, diuji. Makanya diberikan beberapa waktu. Diuji. Nggak boleh kita sembarangan. Tidak semua orang yang berbicara Alkitab adalah hamba Tuhan. Karena iblis pun berbicara Alkitab. Bahkan kemarin Sugi Kristolog mengatakan, iblis menghafal Alkitab suci daripada Yesus. Maka aku katakan sama Sugi, berarti budaya menghafal kitab suci warisan dari iblis, saya bilang. Nah, begitu bro, jadi bukan masalah ujiannya, tetapi siapa orangnya. Karena iblis menyamar menjadi malaikat terang. Ah, saya tunjukkan nanti ayatnya ya. Iblis menyamar jadi malaikat. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua sudah mendengarkan dari dua pihak tersebut. Ustadz Zuma sudah menjelaskan dari Bible saudara Kristiani, dan saudara kita dari Kristiani menyangkal juga dari ayat-ayat Bible tersebut. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari kemurtatan, dan mudah-mudahan umat Kristiani mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dibawa oleh Yesus ataupun yang dibawa oleh Isa Al-Masih dalam ajarannya. Namun mereka itu tetap mempertahankan akidahnya bahwa Yesus itu Tuhan dan Paulus itu adalah rasul ataupun seorang nabi, seperti itu. Yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe selamat menonton, dan mudah-mudahan kalian semua diberikan umur yang panjang, sehat selalu, banyak rezekinya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.